kesehatan, kenikmatan badan, rezeki yang banyak sehingga kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tapi yang terutama adalah mudah-mudahan COVID-19 semoga cepat berlalu sehingga Indonesia dan seluruh dunia menjadi normal kembali. Amin. Bapak Ibu semuanya, hari ini spesial, kita temanya di channel Gembala Sunnah Sholawat bicara soal DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kita akan bicara soal program-program DMI maksudnya adalah menjelang bulan suci Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat begitu berkah, yang ditunggu-tunggu adalah datangnya bulan suci Ramadan. Nah, hari ini kita bersama DMI, kita mengundang tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah beliau Bapak Kiai Ahmad Siddiq, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lagi? Sehat lagi? Alhamdulillah. Saya semangat terus lagi ya. Amin. Walaupun pandemi COVID-19 tetap semangat. Mudah-mudahan Kiai semangat itu salah satu modal utama. Begitu Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Amin. Amin. Kemudian yang kedua ada tokoh Bapak Kiai Haji Ahmad Sauki. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Tambun Selatan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Kiai? Sehat katanya? Harus sehat, insyaallah. Kayaknya masih tetap semangat mudanya. Ya, memang umur tua tapi semangat harus muda lah ya. COVID-19 biarlah Iya. tetap ada, tapi kita tetap semangat ya. Iya, insyaallah. Terima kasih. Baik Bapak ya, Ibu semuanya, hari ini kita akan tanya-tanya. Ada beberapa netizen dari saya tentang DMI. Program DMI itu sebenarnya seperti apa sih? Kita agak pernah tahu tentang DMI. Nah, hari ini kita mendatangkan tokohnya langsung, bahkan ketuanya langsung untuk bicara soal Dewan Masjid Indonesia, terutama 1 tahun ke depan, 1 tahun belakang, sama menjelang bulan suci Ramadan. Kita tanya-tanya tentang program 1 tahun yang sudah ada jalan ini DMI di Provinsi Jawa Barat itu seperti apa? Nah, kita tanya sama Pak Kiai. Begini Pak Kiai, ada pertanyaan tentang program-program DMI Provinsi Jawa Barat. Kemudian programnya itu seperti apa, kemudian sampai ke daerah-daerah DPC-nya itu seperti apa itu, sehingga mereka dari masjid-masjid yang sampai mungkin di pelosok-pelosok belum paham Kiai. Monggo Kiai. Makasih. Karena tadi mukadimahnya terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Iya sih. Tentu kita sebagai muslim ya bisa sampaikan sudah sering itu tentang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirah. Barang siapa ya gembira memasuki bulan Ramadan maka jasadnya dibebaskan dengan api neraka. Arti bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan yang agung, di mana bulan Ramadan ada dalamnya seperti itu. Bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan kuminan nahar ya. Semua amal kebajikan, semua amal pahalanya dilipat gandakan. Untuk itu sepertinya hadis ini sangat tepat ya. Jadi barang siapa gembira memasuknya bulan Ramadan maka jasanya haram untuk api neraka. Nah, terkait dengan DMI, sebelum saya menyampaikan tentang program, tentu kita berangkat dari apa itu DMI. DMI merupakan organisasi kemasjidan, didirikan pada 1972. Alhamdulillah, saya sebagai pimpinan wilayah DMI Provinsi Jawa Barat terpilih, yaitulah musil yang ke-6. Artinya DMI sudah 25 tahun 25 tahun di Jawa Barat. Tapi memang ya, belum begitu banyak dikenal, dan eksistensi DMI sepertinya memang masih perlu kita berusaha secara maksimal. Tapi alhamdulillah saya sudah 2 tahun mimpin DMI. Yang pertama kita sudah punya kantor DMI. Iya, kantor DMI. Yang kedua terkait dengan jaringan-jaringan, alhamdulillah ya di 27 kabupaten kota sudah terbentuk ya, bahkan di kecamatan sudah terbentuk semua, bahkan ada 6 kabupaten kota sudah sampai tingkat kelurahan, termasuk Tambun Selatan. Tambun Selatan. Masya Allah. Ya. Jadi artinya DMI sekarang ini alhamdulillah terkait dengan jaringan sudah terpenuhi sesuai dengan ADRT yang dimaksud itu. Yang kedua, kita bicara program. Program ini tentu tidak lepas dari bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah dari
Al-Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, apa yang pertama dibangun adalah masjid. Nah, masjid kita tahu semua, para ulama tahu semua, kita semua tahu semua bahwa masjid itu adalah pusat peribadatan, dengan kata lain ibadah mahdoh. Dan pusat juga ibadah mahdoh, termasuk yang paling penting adalah pusat peradaban. Peradaban. Nah, sekarang kita terasa sekali peradaban begitu adanya COVID-19, semua segmen-segmen, semua sendi-sendi kehidupan Berubah semua. termasuk hablum minallah, nggak ada perubahan. Tapi namun demikian, kita ada kabar gembira bahwasanya di Arab Saudi mengumumkan ya bahwa apa itu karantina sudah tidak ada, terus juga Shopnya udah rapat. shopnya sudah rapat dan sudah melepas Di masker luar itu terbuka. satu kabar gembira buatnya. Nah, barangkali juga ini Indonesia menjadi rujuk, menjadi acuan. Ya, mudah-mudahan di Indonesia seperti itu. Kita harapkan dari pandemi menjadi endemi, dan endemi menjadi tidak ada. Ya, sesuatu yang mungkin. Nah, apa saya maksud? Rasulullah SAW ketika membangun masjid Kuba itu dibangun atas dasar la masjidun usisa ala taqwa. Ya, masjid itu dibangun dengan dasar ketakwaan. Nah, apa saja yang dibangun atas dasar ketakwaan, insya Allah hasilnya akan tentu menjadi kebaikan. Nah, tadi saya sampaikan pusat peradaban ya. Di masjid itu salah satu kegiatan ya, dan kajian-kajian Islam ya, dari kitab-kitab kuning, muzakarah, ceramah-ceramah agama disampaikan tentang peradaban Islam di situ. Masjid tempat peradaban Islam ya, juga tempat siasah politik ya, politik, budaya, termasuk ekonomi. Nah, ini merujuk kepada ekonomi ya. Jadi masjid terkait dengan ekonomi, PPDMI punya program itu yang sering disampaikan ya. DMI Kabupaten Bekasi juga sering menyampaikan ya, makmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah ya. Hanya orang-orang meramaikan masjid sajalah yang beriman kepada Allah di situ. Nah, bagaimana? Ya, bukan sekedar kita memakmurkan masjid, tapi akan dimakmurkan masjid. Nah, ini terkait dengan dimakmurkan masjid. DMI Provinsi Jawa Barat banyak terobosan-terobosan terkait dengan bagaimana memakmurkan masjid. Satu, yaitu kredit mesra memang masih ada kendala, tapi sesuatu memang ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini program Gubernur Provinsi Jawa Barat. Bagaimana memakmurkan masyarakat yang ada di lingkungan masjid secara khusus, bagaimana memakmurkan masyarakat secara umum ya, terkait dengan bangkitnya ekonomi. Ya, untuk itu misalnya sesuatu yang harus kita lakukan DMI. Ya, barangkali ini memang perlu sosialisasi yang luar biasa ya. Tentu berjuang DMI di kecamatan-kecamatan ya, untuk memberi pemahaman kepada teman-teman DKM seyogyanya. Ini sebetulnya ini kredit kan tanpa agunan dan tanpa bunga. Iya, ini sepertinya nggak ada di bank lain tanpa agunan, tanpa bunga. Yang ada administrasi barangkali ya. Ya. Tapi ini barangkali juga memang bisa direalisasikan. Untuk itu saya sebagai pimpinan wilayah DMI Jawa Barat, kita sudah membuat MOU ya dengan Gubernur Jawa Barat terkait dengan program kredit mesra. Satu, yang kedua terkait dengan KRIS. Ini KRIS kan memang sesuatu juga yang harus kita usaha. Ya. Memang sekarang kita lihat sepertinya menyulitkan, menyusahkan. Tapi saya analogikan seperti saya sering sampaikan. Dulu kita juga membayar tol dari tunai ke non tunai. Itu kita terasa seperti rasanya disulitkan, sangat menyulitkan. Kenapa harus ini? Tapi seiring dengan perjalanan yang pertama ada pandemi, oh ternyata memang malah lebih mudah. Ya, tidak ada interaksi dan lebih mudah. Nah, tinggal tempel aja. Ya. Terus ini juga kita telah bekerja sama satu dengan Bank Mandiri. Kita sudah membuat MOU
Kedua juga dengan Bank BJB, kita sudah membuat MU juga. Ini program sebetulnya bukan program Bank BJB atau Mandiri, ini program BI ya. Jadi semua bank pemerintah, bank swasta ini melakukan hal yang sama. Tapi khusus Jawa Barat kita punya kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BJB. Untuk itu saya sebagai pimpinan wilayah menganjurkan pada teman-teman kabupaten kota dan khusus di Tambun Selatan untuk melakukan hal yang sama, yaitu kredit mesra dan kris ya. Kris ini kan begini. Kris ini juga ini paralel juga dengan keinginan Pak Gubernur Jawa Barat, di mana semua kegiatan-kegiatan harus melalui digitalisasi ya. Nah, tentang digitalisasi ini tidak lain tidak bukan tujuannya juga untuk mendapatkan masjid yang barangkali sesuai dengan harapan. Ya, selama ini kan masjid barangkali dengan kotak amal itu ya, kita memberikan 2.000, 5.000 rupiah. Tapi dengan barcode yang disiapkan oleh Bank BJB atau Bank Mandiri, insya Allah akan lebih kapasitas yang akan diberikan. Gitu. Ini juga sejalan dengan program Menteri Agama. Bentar Kiai, jangan diteruskan dulu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita break dulu biar semakin penasaran apa itu kris. Ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Akhirun alim Inna sabah Wal marwata. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan lagi mengenai tentang kris. Tapi mau ngomong kris itu apa ya? Barangkali Krishna kali, bukan. Atau Kristianti, itu mah tetangga saya, bukan. Kita tanya apa sih sebenarnya kepanjangan dari kris gitu. Mungkin bisa dilanjutkan Ki, tentang perlu dijelaskan lagi kris itu apa gitu. Kris ini adalah salah satu bentuk pembayaran non tunai, ya. Bisa disebut kris, bisa juga QR, ya. QR. Ya. Nah, ini juga sejalan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 4, bukan nomor 5, nomor 4. Nomor 4. Di mana di situ anjurkan salah satunya, ya, untuk tidak mengedarkan kotak amal ketika sholat Jumat. Nah, ini kris ini salah satu solusi yang tepat. Arti ketika Kementerian Agama untuk menganjurkan, bukan tidak bolehkan ya, menganjurkan ya, jangan dipolitisir, menganjurkan ya. Jadi Kementerian Agama menganjurkan untuk sholat Jumat untuk tidak mengedarkan kotak amal yang tujuannya pertama supaya tidak ada interaksi satu dengan yang lain, ya, kesehatan. Jadi ada dua. Satu, masjid harus menyiapkan kotak amal di pintu masuk yang besar. Ya. Kalau yang lebih efektif adalah kris tadi. Tinggal ditempel begitu. Tinggal tempelkan. Nah, memang ini perlu disiapkan barcode ya. Di setiap shop-shopnya? Bukan. Di pintu masuk. Oh, di pintu masuk tinggal tempel gitu. Ya, jadi memang masjid harus menyiapkan barcode. Kalau pintu masjid ada dua, tentu ada dua. Kalau tiga, tentu tiga. Tergantung kebutuhan. Nah, ini sangat efektif sebetulnya. Pertama, tidak ada interaksi. Kedua, pendapatan masjid mungkin lebih besar barangkali. Ini. Kita juga sudah kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BJB. Untuk itu, mungkin dalam waktu relatif singkat atau tidak terlalu lama, kita akan mensosialisasikan terkait dengan kris. Nah, jadi sejalan. Pertama, program Pak Gubernur untuk segala kegiatan pembayaran melalui digitalisasi. Kedua, program Menteri Agama untuk tidak mengedarkan kotak amal. Dan ini kris solusi yang terbaik. Udah. Kris memudahkan jamaah dan pengurusnya. Nah, ya lanjut. Terus satu kris itu dilakukan satu pendapatan masjid lebih besar. Betul. Jadi kebutuhan masjid itu yang begitu banyak tidak. Namanya DKM tidak susah-susah bingung gitu. Yang kedua, jamaah juga
yang biasanya sodakonya cuman infaknya 2.000 jadi minimal 5.000. Nah, itu dia. Tapi kan keuntungan buat dia sendiri. Nah. Amal jariah nanti dia miliki apa kan begitu Iya, ya. betul. Jadi bukan berarti saya takutnya begini kalau kotak 2.000 aja pura-pura tidur begini ya. Skala model berakot. Tapi memang harus edukasi, publikasi kepada masyarakat pentingnya Iya. risiko ya. Iya. Yang ketiga, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tadi saya sudah komunikasi dengan PPDMI pusat. PPDMI ya, pusat. Biasanya kita menghadapi bulan suci Ramadan ada namanya bersih-bersih masjid. BBM. Nah, Bersih-bersih masjid. Nah, saya tadi sudah komunikasi, kita akan diberikan 20 dus cairan untuk bersih-bersih masjid. Dan penyemprot, alat penyemprot spraying apa namanya? Ya, spraying. Ya, kalau nggak spraying ya. Itu 20 dus untuk sejauh 20 kursi apa? Jawa Barat. Untuk sejauh Barat. Jawa Barat, insya Allah ya. Nah, itu mungkin menjelang Ramadan 1 minggu atau 1-2 hari itu akan diberikan. Nah, untuk itu tujuannya apa? Tujuannya pertama tadi bersih hati, bersih tempatnya, ya, sehingga kita sholat tarawih insya Allah tahun ini kita di masjid dengan khusyuk ya, dengan hati yang bersih, dengan lantai yang bersih, semua lingkungan bersih akan sholat menjadi khusyuk. Sesuatu yang bersih menjadikan hati kita bersih. Betul. Sehingga kita beridah dengan hati yang bersih menjadi khusyuk. Iya. Makanya bisa usul sampai kepada Allah gitu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin beri kesempatan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke sesi kedua. Kita tanya sama ke Tambun Selatan. Ini Tambun Selatan ini di Kabupaten Bekasi penduduknya paling banyak, masjidnya paling banyak, sampai 300 berapa informasinya. Tapi lebih pastinya kita akan tanya-tanya kepada Kiai Ahmad Syauqi, Ketua DMI Tambun Selatan. Kiai, ini mau tanya tentang program-program DMI. Saya melihat ada 10 ranting yang sudah berjalan. Kemudian saya melihat kemarin ada raker. Saya lagi berpikir, raker sekelas anggaran 77 juta bisa dilakukan sekelas kecamatan gotong royong bersama desa-desa, bahkan kepala desa juga support anggaran dananya, ikut membantu pada kecamatan juga. Tapi jangan lupa Risalah Madinah juga. Luar biasa. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada tadi bahwa Arab Saudi sudah membuka masker, tidak ada karantina, tidak ada PCR. Bagi Bapak Ibu semuanya yang mau umroh, jangan lupa hubungi kami, nanti ada di sini. Oke. Sekarang gini bicara soal program Tambun Selatan DMI itu. Program apa sih sebenarnya bisa disampaikan kepada jamaah di masjid-masjid? Mungkin jemaah terlalu banyak, belum ada yang terlalu tentang DMI, mungkin bisa disampaikan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PWDMI Jawa Barat Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pada dasarnya kalau kita melihat kondisi real di Kecamatan Tambun Selatan, pendataan sementara ini kurang lebih 310 masjid. 310 masjid Ya, itu belum termasuk desa Sumberjaya. Oh, belum Karena termasuk, masih ada karena satu desa lagi ya? Sumberjaya itu terdiri dari 56 RW dan RT-nya ya 1 RW kurang lebih sekitar 3 sampai 4 RT. Bisa 200 Dan untuk masjid rata-rata di setiap RW di desa Sumberjaya itu ada, Pak. Oke. Ada yang 1, ada yang 2. Kemudian 1 RT 1 musola. Jadi kalau misalkan kita hitung secara keseluruhan ya kurang lebih dari 400 masjid yang ada di wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Memang cukup besar ya untuk sekelas kecamatan gitu kan, karena memang penduduk kita banyak di perumahan, kemudian perkampungan banyak juga, tapi lebih banyak memang perumahan di wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Ini tentunya ini menjadi PR kita ya dalam hal melaksanakan program-program DMI khususnya di Kecamatan Tambun Selatan, karena memang
banyak sekali PR kita yang sampai hari ini selama kurang lebih dari 2021 kemarin sejak kita dilantik pada tanggal 9 April 2021, tentunya yang sudah kita laksanakan itu koordinasi, Pak. Koordinasi salah satunya itu adalah pembentukan PKMM untuk kecamatan, ya, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, yang alhamdulillah insya Allah nanti sebelum puasa kita juga akan melantik 10 ranting PKMM. 10 ranting. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk secara keseluruhan. Kemudian di samping itu untuk memudahkan kita dalam koordinasi, kemudian komunikasi kepada ranting-ranting dan juga tentunya kepada DKM, maka kami berinisiatif untuk membuat salah satu aplikasi. Jadi aplikasi berbasis Android yang mana bisa di-download di Play Store, ya, tinggal tulis saja DMI Tambun Selatan, maka muncul, kemudian download, dan di situ ada beberapa item dan program kegiatan, namun memang belum kita upgrade, tapi insya Allah setelah pendataan masjid selesai kita akan upgrade semuanya. Berarti di Tambun Selatan sudah ada aplikasinya untuk DMI, Ya. sehingga orang bisa download di situ, bisa lihat masjidnya berapa, pengurusnya ada berapa. Ya. Kita Masya Allah, Ya. keren, udah ada Jadi aplikasinya. di dalam itu beberapa item yang memang kita buat. Yang pertama itu terkait dengan agenda kegiatan kita, program kegiatan kita selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Kemudian masjid, nama-nama masjid termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita mengklik satu item masjid, maka di situ ada dua klik yang harus kita kita klik. Yang pertama itu masjid sekitar. Jadi kita mau di Papua sekalipun selama bisa. masih GPS itu diaktifkan Bisa, itu bisa. Kemudian yang kedua ada masjid wilayah Tambun Selatan. Jadi nanti database yang memang sudah kita rekap semuanya kita akan masuk ke dalam aplikasi kita. Kemudian nanti jamaah ataupun DKM tinggal melihat saja, misalkan contoh Masjid At-Taqwa, ya klik Masjid At-Taqwa, kemudian dibuka Masjid At-Taqwa, di situ nanti ketua DKM-nya siapa, kemudian ada kegiatan-kegiatan mingguannya apa dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang memang ini yang disebut dengan membantu perekonomian umat, ya salah satunya itu dengan program Puskesmas, Pak Kiai. Jadi Puskesmas yang ada satu item Puskesmas itu bukan pusat kesehatan masyarakat, ya, Nah, apa itu? tapi pusat kebutuhan sarana masjid, Masya gitu. Dan itu sama halnya seperti kita buka belanja online, Pak Kiai. Jadi ini produk DMI yang dikhususkan untuk kebutuhan DKM dan juga masjid tentunya, ya baik itu nanti alat ya sabun lah atau apa segala macam memang yang dibutuhkan oleh Toko online maksudnya? ya hampir sama dengan toko online. Jadi nanti keuntungan yang kita dapatkan itu kita khususkan untuk musola-musola, ya. Jadi Bukan memang ke masjid, tapi untuk perbantuan musola. jadi yang beli itu masjid. Nah kemudian keuntungannya kita kembalikan kepada musola. Kenapa seperti itu? Karena musola kan banyak yang memang tidak ada operasional, Iya. ya. Karena mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai terkait dengan kris, ya. Kemudian mungkin kalau untuk musola kan tidak Nggak sulit ada. gitu kan. Nah makanya biar semuanya antara masjid dengan musola bisa membangun perekonomian keumatan baik itu masjid dan musola, ya maka ya kita berinisiatif untuk coba buat program Puskesmas tersebut jadi pusat kebutuhan sarana masjid. Dan ditambah lagi di dalamnya nanti di aplikasi tersebut kita akan bekerja sama dengan provider. Oke. Dengan provider baik itu nanti untuk pembayaran listrik, isi pulsa, segala macam semuanya masuk di dalam aplikasi yang memang kita buat. Dan ini memang membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Iya. Tapi kita yakin dan alhamdulillah dari teman-teman di Tambun Selatan, pakai pengurus baik itu di tingkat PC maupun ranting, ya kalau bukan memang karena mereka berjuang untuk memakmurkan masjid, mungkin rakar kita kemarin tidak bisa terlaksana, ya karena memang kemarin rakar kita kurang lebih sekitar hampir 70 juta kita membiayai kegiatan rakar tersebut, dan alhamdulillah komitmen dari teman-teman Swadaya sendiri, ya? Betul. Jadi tujuannya itu bukan orientasinya, ya bukan arahnya ke hal-hal politik dan sebagainya, ya tapi lebih kepada kita memakmurkan daripada masjid, ya sesuai dengan misi daripada DMI pusat itu, ya memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kemudian ditambah lagi
program yang memang kita ikan ini adalah kaitan dengan digitalisasi masjid. Makanya sangat ini sekali ya dengan kegiatan KRIS itu sendiri. Makanya ini perlu halnya kita ada koordinasi dengan pihak bank, kemudian kita sosialisasikan ke DKM karena memang kita ini jujur saja untuk Tambun Selatan ini terhubung dengan semua masjid luar biasa sulit Pak Kiai, karena memang saking banyaknya masjid dan musola yang ada di Tambun Selatan. Tapi insya Allah tentunya dengan kerjasama yang baik dari ranting, ya alhamdulillah memang secara keseluruhan 10 ranting itu sudah terbentuk, insya Allah bisa saling bersinergi untuk memberikan peranan penting terhadap pemakmuran daripada masjid itu sendiri. Ya. Masya Allah. Itu banyak program-programnya ya. Iya, kemudian Jadi, termasuk sebelum diterusin kayaknya Bapak Ibu semuanya kita break sebentar. Masya Allah, anak sudah bebas dari jaga jarak, tapi masker masih dipakai ya. Tidak ada lagi mana itu. Ayo Bu. Bisa dilanjutkan Kiai Sauki untuk program-programnya. ya baik, selanjutnya kita juga memang kerjasama dengan Basnas terutama terkait dengan sosialisasi UPZ. OPZ. Karena memang UPZ itu adalah sebuah legalitas yang memang perlu ini juga di DKM ya dalam hal ini. Dan untuk memudahkan karena memang kita masjid itu terlalu ya bisa dikatakan banyak sekali ya, 400 masjid dan musola, maka kita buat Google Form untuk pendaftaran melalui Google Form. pendaftaran UPZ. Jadi kita rekap ya dari DMI Kecamatan Tambun Selatan, kemudian nanti kalau sudah lengkap sesuai dengan Data-data. syarat dan sebagainya yang diajukan oleh pihak Basnas, langsung nanti kita yang akan mengantar ke Basnas. Ke Basnas, ya. Jadi masjid tersebut tidak perlu ke Basnas. Basnas. Ya. Dari DMI Tambun Selatan yang akan mengantarnya. Ya, kecuali nanti ketika pengambilan SK UPZ baru Tidak sudah langsung DKM yang bersangkutan. Kemudian di samping itu memang ada banyak PR Pak Kiai, tapi memang sebelum bicara masalah PR ataupun program atau rencana program yang saya canangkan, dan alhamdulillah untuk kepengurusan terutama di PC DMI ya, kami membuat ID card Pak Kiai. ID card tapi memang bersinergitas dengan Imani. Jadi seperti ini Pak Kiai. Jadi kalau misalkan tol segala macam ya sudah kita cukup pakai Imani, tapi memang belum ada uangnya, itu masing-masing Pak Kiai. Iya. Nanti kita akan seperti apa sih? Nanti kita akan tampilkan di sini. Tenang aja, nanti kita akan tampilkan. Kemudian program ini rencana kita di 2022-2023 ya, tentunya kita akan menentukan pertama itu adalah masjid percontohan di setiap desa. Tapi alhamdulillah untuk masjid besar sudah kita tentukan, dan kemarin untuk Pak Camat juga sudah merekomendasikan Masjid Nur Setiasih sebagai masjid besar di tepatnya di Desa Tambun Pak Kiai. Mudah-mudahan nanti Pak Kiai bisa silaturahim ke masjid tersebut. Kemudian nanti kita akan buat semacam penetapan masjid percontohan di setiap desa, dan yang paling ini mungkin PR besar kami, yaitu kami rencana akan mengadakan kegiatan DMI Award Pak Kiai. DMI Award yang pertama, DMI Award itu ranting yang memang punya dedikasi, kemudian program yang bagus dan berjalan sesuai dengan apa Akan yang diberikan diharapkan. tadi ya. Ya. Kemudian yang kedua untuk DKM ya, masjid-masjid yang ada di wilayah Tambun Selatan. Kemudian itu DMI Award, dan alhamdulillah respon dari kecamatan pun baik, karena insya Allah ini akan menjadi program kecamatan juga ya.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah PR kami, insya Allah mudah-mudahan menjelang akhir masa jabatan nanti semua di setiap desa paling tidak sudah ada ambulan DMI Pak Kiai. Masya Allah. Jadi setiap desa, setiap ranting punya ambulan khusus DMI. Mudah-mudahan ini ada support dari baik itu perbankan mungkin ataupun dari donatur segala macam untuk kita bisa fasilitasi teman-teman ranting dengan satu desa satu ambulan atau satu ranting satu ambulan ya. Yang nanti tentunya akan ada logo DMI besar di situ. Oh, ya, Insya Allah. Ya, kemudian tentunya terkait dengan UMKM berbasis masjid, kemudian tadi kredit mesra kemarin juga sudah datang ke kami Pak untuk BJB Pak Kiai. Ya, insya Allah nanti kita akan sosialisasikan ke teman-teman di ranting terkait dengan kredit mesra ini biar mungkin karena memang tentunya kredit, kalau bicara masalah kredit pasti orang mindsetnya itu lebih kepada riba dan sebagainya. Iya. Nah tentunya ini kita akan bisa sosialisasikan Edukasinya kepada mereka. betul. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kaitan dengan kris, ya insya Allah mudah-mudahan menjelang Ramadan ini sudah banyak juga jamaah yang bisa terutama DKM yang memang sudah masuk ke dalam perbankan ya untuk bisa menerapkan kris ini di masjid di sekitar wilayah Kecamatan Tambun Selatan ini. Dan tentunya ini juga terkait dengan persiapan Pak. Jadi insya Allah menjelang Ramadan ini kita kerjasama juga dengan Basnas ya dan juga LTM ya untuk kegiatan bersih-bersih masjid di wilayah Tambun Selatan. Tapi memang nggak mungkin semuanya Pak Kiai. Karena kurang lebih kalau misalkan kita hitung masjid 300 masjid ya mungkin berat banget ya. Ya paling kita hanya lebih kepada himbauan Perwakilan kepada bisa. masjid yang mudah-mudahan bersih-bersih masjid ini fungsinya adalah dalam rangka menyambut daripada bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Dan kami pun atas nama DMI Kecamatan Tambun Selatan tentunya berharap kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh DKM dan juga pengurus ranting di sekecamatan Tambun Selatan, mari bersama-sama kita makmurkan masjid terutama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita penuhi masjid dengan nilai-nilai ibadah, dengan nilai-nilai yang baik dan tentunya mudah-mudahan sesuai dengan doa dan harapan kita yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Terima kasih. Begitu banyak program-programnya. Tapi yang sangat menarik di sini ada aplikasi yang sudah dibikin oleh Tambun Selatan, kemudian toko online, kemudian bekerja sama dengan provider karena ini biayanya sangat besar sekali. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan ini ke Pak Kiai Ahmad Siddiq, kita beri sebentar. Udah. Sebelum kita pulang kita yel-yel dulu. Risalah Madinah. Risalah Madinah. Al-Fatoniyah. Jamaahnya. Ya, yang mengeluarkan tentang SIMAS ya. SIMAS ya. Nah, jadi informasi-informasi tentang masjid, kita mendapat informasi satu masjid dengan masjid yang lain dan masjid juga bisa diinput dengan pemerintah segala macam, bisa apa matching ini sesuatu yang memang luar biasa juga saya anggap ya. Yang ketiga tadi Toko online ya? bukan Lazis apa itu? UPZ. Nah, UPZ ini memang mesti diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012, diatur bahwa masjid adalah UPZ Basnas. Itu jelas diatur di undang-undang. Nah, terkait dengan hal tersebut, alhamdulillah PPDMI telah membuat Lazis. Iya. DMI sudah ada Lazis. Ada Lazis. Sekarang masih terkendala di barangkali izin barangkali ya. Izinnya. Atau yang lebih tepatnya rekomendasi. Ya. Ini kan perlu rekomendasi dari Kementerian Agama dan Basnas Pusat. Ya. Dulu juga pernah kita diskusikan tentang Lazis ini. Jangan sampai membangun sesuatu melanggar sesuatu. Iya. Nah, sekarang ini sedang diselesaikan tentang rekomendasi ya dari Kementerian Agama alhamdulillah sudah, hingga dari Basnas. Nah, jadi,
selama ini kan masjid menjadi UPZ Basnas. Iya. Nah, kita tidak mau berbenturan dengan itu karena Basnas ini juga mitra kita, mitra DMI. Iya. Baik PP maupun PW sampai PD kabupaten kota juga di kecamatan itu mitra-mitra kita semua. Nah, yang dimaksud lazis ini bukan masjidnya yang kita ambil. Jadi kegiatannya di masjid untuk memanfaatkan buat masjid, maksud dikembalikan buat masjid ya. Jadi bukan masjidnya kita ambil seperti UPZ, tetapi kegiatannya kita adakan di masjid sehingga kita kembalikan buat masjid juga gitu. Nah, ya, jadi lazis ini gitu. Nah, tapi insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama ya sudah selesai. Kita juga punya lazis yang tujuannya tentu memberdayakan masjid dan membeli juga manfaat buat masjid itu sendiri. Ya. Dari semuanya apa yang disampaikan dari Tambun Selatan, ini saya berharap sebagai pimpinan wilayah ini menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi teman-teman terutama di Kabupaten Bekasi, ya, ya secara khusus, umumnya di Jawa Barat secara umum, ya, lebih luas lagi. Nah untuk itu barangkali media ini bisa dipakai ya, untuk mensosialisasikan ya program-program Tambun Selatan ini dan Kabupaten Bekasi ini sehingga dapat ditiru menjadi pilot project atau percontohan untuk Jawa Barat. Sekali lagi saya dengan media ini sangat terbantu, mengucap banyak terima kasih. Mudah-mudahan media ini dapat memberikan manfaat buat masyarakat masjid dan masyarakat luas. Wabil khusus jangan lupa tadi disampaikan tentang umroh. Ini yang ditunggu-tunggu itu tentang umroh. Ya. Kalau ini kan jelas, insya Allah bekerjasama dengan DMI. Ya mudah-mudahan, ya DMI bisa mengambil manfaat, ya media juga bisa mengambil manfaat. Ya kan sama-sama bisa mengambil bermanfaat, bersinergi. Ya. Jadi program-program DMI juga terbantu, baik Tambun Selatan, seluruh Jawa Barat ya. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada umumnya. Jadi ketika dari DPD yang di seluruh Jawa Barat 20 kabupaten yang mau mengundang saya, nggak usah khawatir, gratis saya akan datang meliputnya. Yes, mantap pokoknya. Bicara soal provider ya, itu kan program itu kan butuh provider. Barangkali dari Jawa Barat bisa mempertemukan provider dengan Tambun Selatan begitu. Ini kan terkait dengan mitra ini berarti ya. Iya, mitra. Ini maksud mitra. Mitra ini begini. DMI memang sudah menggandeng ada beberapa perbankan, misalnya tadi saya sebutkan Mandiri, BJB, BNI, BTN Syariah dan apa satu lagi bank itu BSI. Nah ini juga mereka ini juga bank ini juga akan mencari sesuatu di Jawa Barat. Seyogianya ada CSR tuh. CSR ya. CSR diberikan buat kemaslahatan DMI. Iya. DMI yang notabene-nya anggotanya adalah DKM. DKM adalah masyarakat luas. Nah, saya juga nanti menghimbau kepada dunia usaha wabil khusus perbankan ya bisa bekerja sama dengan DMI agar CSR-nya ya digunakan buat kebaikan DMI dan DKM. Terutama itu perusahaan-perusahaan yang produknya berhubungan dengan kemasjidan. Apakah itu keramik, karpet, mic, toa, apa saja bisa itu perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan provinsi, ada MU dengan provinsi, lalu provinsi akan sampaikan sampai ke desa-desa, ke kode-kode, itu kan keren, dia bisa promosi dengan sendirinya. Gitu. CSR ini sebetulnya kan bukan saja di perbankan, ya di perusahaan-perusahaan. Di Kabupaten Bekasi ini kan hampir paling banyak perusahaan-perusahaan ada di Kabupaten Bekasi. Sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana menugaskan ya teman-teman dari kabupaten kota atau dari kecamatan untuk menjemput bola. Menyebut bola ya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut juga ingin ada kerjasama, cuman memang belum ada komunikasi, belum ada jaringan, Nah, saya kira ketika teman-teman DMI di Tambun Selatan atau di Kabupaten Bekasi, datang ke pabrik-pabrik yang notabene memang dia punya CSR yang banyak. Apalagi yang usaha-usaha yang bergerak di bidang itu
produk yang berhubungan dengan masjid. Iya, belum di masjid. Saya rasa itu tidak sulit ya menjadi provider ya. Iya. Untuk itu ini juga sebagai media himbauan juga barangkali pada pengusaha-pengusaha. Iya, mari kita bekerja sama dengan DMI ya untuk kemaslahatan umat lewat masjid. Iya. Baik, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat, khususnya ada di Kabupaten Bekasi kan letaknya di Kabupaten yang besar. Ini kesempatan Bapak-bapak perusahaan-perusahaan yang punya produk yang berhubungan dengan masjid, hubungi saja pengurus DPD DMI Kabupaten Bekasi. Kenapa? Perusahaan-perusahaan itu kagak perlu menawarkan kemana-mana, sudah ada di masjid. Bayangin aja, kalau DKM itu jamaahnya ada, taruh nggak usah banyak di 300 kali berapa ribu yang ada di Kabupaten Bekasi, kali berapa ribu yang ada di Jawa Barat, itu menjadi satu pasar yang lebih besar. Makanya ayo pada bergabung bekerja sama dengan DMI khususnya di Kabupaten Bekasi. Hubungi pengurus-pengurus yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Bapak semuanya. Mungkin closingnya, Kay, ada yang mau disampaikan closingnya? Ya, mengakhiri daripada kegiatan podcast pada hari ini tentunya dalam menjelang bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, keridhaan dari Allah. Wabil khusus dalam menjelang bulan suci Ramadan, mari bersama-sama kita isi masjid kita dengan punya tujuan tentunya taqarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah, tentunya itu paling utama. Dan selebihnya tentunya semua kebijakan-kebijakan ya terkait dengan baik itu dari pemerintah pusat ya, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya, mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita mampu ya. Tentunya DKM dalam hal ini pastinya menjalani seluruh program dari apa yang menjadi aturan-aturan baik itu dari Kemenag maupun dari DMI, baik setingkat pusat sampai dengan kecamatan. Tentunya kami berharap mari bersama-sama kita bersinergi untuk memakmurkan masjid, dan insya Allah ketika kita memakmurkan masjid akan dimakmurkan masjid. Terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, yang pertama, kita sudah prihatin selama 2 tahun menjalankan prokes atau protokol kesehatan terkait dengan dari endemi jadi pandemi. Sekarang mudah-mudahan insya Allah dalam waktu cepat ini ya COVID-19 akan berlalu. Ya, kita bisa sholat di masjid seperti biasa, ya, kita bisa tarawih di masjid, ya, bahkan bisa Idul Fitri di masjid. Ya, untuk itu tugas kita tentu sebagai Muslim yang baik ya berdoa. Ya, kita bersendiri dengan pemerintah, mendukung semua kebijakan pemerintah. Untuk itu mudah-mudahan tadi sampaikan dengan Ustadz Sogi, barangkali kebijakan pemerintah juga mudah-mudahan untuk membuka kita sholat di masjid kembali, baik itu tarawih dan sholat Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu semuanya, bincang-bincang kami bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq, Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Dewan Masjid Indonesia, dan Bapak Kiai Haji Ahmad Sauki, Ketua Dewan Masjid Indonesia Tambun Selatan. Nah, jangan lupa nanti kita akan saksikan di hari selanjutnya Ketua DMI Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Haji Imam Mulyana akan kita pertemukan dengan DMI Kota Bekasi. Nanti kita akan bahas berkapan. Dan kita adalah ikut mensosialisasikan tentang pentingnya Dewan Masjid Indonesia. Tapi jangan lupa hari ini Arab Saudi sudah dibuka, sudah normal, sholat juga sudah merapikan rapat. Mudah-mudahan nanti Indonesia. Jangan lupa kami tunggu pendaftaran umrohnya bersama kami. PT Risalah Madinah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Yuda. Saya pakai. Ayo kita foto bareng sini.